Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosia dengan nomor NIM 66612300041. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis visi dan misi tujuan sasaran Untirta. Yang pertamanya yaitu visi Untirta. Visi Untirta adalah terwujudnya Untirta sebagai Healthy, Integrated, Smart and Green dan Hits and Green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter dan berdaya saing global tahun 2030. Selanjutnya yaitu apakah visi Untirta sudah berorientasi pada masa depan? Menurut saya sudah, karena terdapat kata kunci pada visi Untirta, yaitu terwujudnya yang berorientasi pada masa depan. Selanjutnya yaitu visi Untirta. Visi Untirta ada 3, yaitu meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung terkelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Healthy, Integrated, Smart and Green Hits Green University. Selanjutnya, apakah misi Untirta sudah sesuai? Menurut saya sudah sesuai dengan teori misi, yaitu berorientasi pada masa kini. Sedangkan pada misi Untirta, kata kunci yang digunakan belum sesuai karena kata meningkatkan merupakan kata kunci dari visi yang berorientasi pada masa depan. Selanjutnya yaitu tujuan Untirta. Tujuan Untirta ada 4. Yang pertama, meningkatkan implementasi manajemen pembelajaran online terintegrasi dengan platform pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pegawai dengan sistem manajemen kinerja terintegrasi. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman mahasiswa dengan sistem manajemen layanan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional dengan sistem manajemen administrasi dengan memudahkan monitoring secara real time. Selanjutnya, apakah tujuan Untirta sudah sesuai? Menurut saya, sudah mencakup apa yang ingin dicapai dari setiap misi. Namun, dalam tujuannya kurang sesuai dengan total misi. Yang seharusnya, jika 3 misi, maka tujuan yang ada harus terdapat 3 juga. Selain itu, kata kunci pertama pada kalimat-kalimat yang digunakan dalam tujuan Untirta kurang sesuai. Karena kata meningkatkan itu merupakan kata kunci dari visi. Seharusnya kata kunci pertama yang digunakan itu berupa agar, mampu, dapat, dan bisa. Selanjutnya itu sasaran Untirta. Yang pertama, meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. Sebabnya persentase lulusan S1, D4, D3, D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wira swasta yang capaian targetnya 60-80 dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Hasil analisisnya yaitu menggunakan SMART. Yang pertama, spesifik. Sasaran pada poin A sudah cukup spesifik karena menyebutkan kualitas lulusan dan indikator kinerja, yaitu lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wira swasta. Selanjutnya yaitu measurable, dapat diukur. Pada poin A, sasaran ini juga dapat diukur karena terdapat capaian persentase lulusan 60-80. Yang selanjutnya yaitu achievable atau dapat dicapai. Target dalam 5 tahun ke depan memiliki capaian 60-80. Yang selanjutnya itu reasonable, masuk akal karena berdasarkan kondisi, sumber daya dan keadaan Untirta sangat mendukung. Selanjutnya yaitu time bound, ada batasan waktu. Sasaran di atas terdapat batasan waktu yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Selanjutnya yaitu sub B, persentase mahasiswa S1 dan D4, D3, D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional yang capaian targetnya 20-30 dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Hasil analisisnya yaitu spesifik. Indikator kinerja utama yang ditetapkan sudah spesifik, yaitu persentase mahasiswa S1 dan D4, D3, D2 yang menyelesaikan minimal 20 SKS di luar kampus atau mencapai prestasi tingkat nasional. Yang selanjutnya yaitu measurable, dapat diukur. Ukurannya dapat diukur dengan jelas meskipun perlu penjelasan lebih lanjut tentang cara mengukur prestasi mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu achievable, dapat dicapai. Target 20-30 dianggap achievable dan realistis tergantung pada dukungan institusi dan ketersediaan program. Yang selanjutnya yaitu rasionable, masuk akal karena berdasarkan kondisi, sumber daya dan keadaan Untirta sangat mendukung. Selanjutnya yaitu time bound, ada batasan waktu. Pada sasaran poin kedua ini ada batasan waktu yaitu dari 2020 sampai 2024. Selanjutnya yaitu sasaran Untirta yang kedua, meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS 100 berdasarkan bidang ilmu. QS 100 baik subjek bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir yang capaian targetnya 20 dari tahun 2020 sampai 2024. Hasil analisisnya yaitu spesifik. Pada poin ini, sasaran peningkatan kualitas dosen pendidikan ini jelas spesifik yang dapat dilihat dari indikator kinerja utama yaitu persentase dosen yang terlibat dalam tridharma praktik, industri atau membina mahasiswa prestasi. Yang selanjutnya yaitu measurable, dapat diukur. Sasaran ini dapat diukur dengan data kuantitatif tentang keterlibatan dosen dan prestasi mahasiswa yang memungkinkan evaluasi objektif. Selanjutnya yaitu achievable, dapat dicapai. Target 20 dalam 5 tahun dapat terlihat achievable atau dapat dicapai jika didukung oleh institusi universitas tersebut.
Selanjutnya yaitu reasonable atau masuk akal. Aspek rasional masuk akal perlu ditinjau berdasarkan kondisi dan sumber daya yang ada di dalam untirta sendiri. Selanjutnya yaitu yang terakhir time bound, ada batasan waktu. Sasaran ini juga memiliki batasan waktu yang jelas yaitu dari tahun 2020 sampai 2024 yang memudahkan pengukuran progres. Yang selanjutnya yaitu bagian B, persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 memiliki sertifikat kompetensi profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional dunia industri atau dunia kerja yang capaian targetnya 40 dari tahun 2020 sampai 2024. Hasil analisisnya yaitu spesifik. Sasaran ini sudah spesifik karena menargetkan peningkatan kualitas dosen pendidikan tinggi dengan indikator kinerja utama yang jelas yaitu persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3 memiliki sertifikat kompetensi profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktis profesional. Selanjutnya yaitu measurable dapat diukur. Sasaran dapat diukur melalui persentase dosen yang memenuhi kualifikasi tersebut. Selanjutnya yaitu achievable dapat dicapai. Sasaran ini dapat dicapai mengingat jangka waktu yang disediakan yaitu dari tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya yaitu reasonable masuk akal. Sasaran ini sangat masuk akal karena mengingat kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini ditentukan melalui penguatan kompetensi dosen. Yang selanjutnya yaitu time bound, ada batasan waktu. Sasaran ini memiliki batasan waktu yakni dengan adanya pencapaian target pada tahun 2024. Selanjutnya yaitu poin ketiga, meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. Poin A, persentase program studi S1, D4, D3, D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra yang capaian targetnya 50 dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Yang selanjutnya yaitu hasil analisisnya. Spesifik, sudah cukup spesifik karena fokus pada kerjasama antar program studi dan mitra. Selanjutnya yaitu measurable. Sasaran ini juga measurable dapat diukur melalui persentase program studi yang terlibat. Selanjutnya yaitu achievable. Dari segi achievable atau dapat dicapai, target ini terlihat realistis mengingat waktu yang diberikan 2020 sampai 2024, terutama juga ada dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai. Selanjutnya yaitu reasonable. Sasaran ini juga reasonable, masuk akal dengan mempertimbangkan tren kerjasama akademik yang terus meningkat. Selanjutnya yaitu time bound. Terakhir time bound sasaran ini jelas karena dibatasi dengan rentang waktu 5 tahun yaitu hingga 2024. Selanjutnya yaitu poin B, persentase mata kuliah S1 dan D4, D3, D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan case method atau pembelajaran kelompok berbasis project time based project. Sebagai sebagian beberapa evaluasi yang capaian targetnya 35 sampai 40 dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Hasil analisisnya itu spesifik. Sasaran ini spesifik karena jelas menargetkan penggunaan metode pembelajaran tertentu dan evaluasi mata kuliah. Selanjutnya yaitu measurable, dinyatakan dengan persentase 35 sampai 40% yang bisa diukur dengan data concrete. Selanjutnya yaitu achievable, dengan perencanaan yang baik, pelatihan dosen dan dukungan infrastruktur. Sasaran ini dapat dicapai. Selanjutnya yaitu reasonable, metode pembelajaran tersebut sudah terbukti efektif dalam pengajaran sehingga realistis untuk diterapkan lebih luas. Selanjutnya yaitu time bound. Sasaran ini memiliki time bound yaitu jangka waktu yang ditetapkan dari tahun 2020 hingga 2024, memberikan rangka waktu yang jelas untuk mencapainya. Selanjutnya yaitu meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran. Persentase program studi S1 dan D4, D3, D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah yang capaian targetnya 5 dari tahun 2020 sampai 2024. Hasil analisis yaitu cukup spesifik yaitu meningkatnya persentase program studi S1 dan D4, D3, D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu measurable dengan target yang jelas yakni mencapai 5 program studi dari tahun 2020 sampai 2024 yang dapat diukur melalui jumlah program studi yang terakreditasi internasional. Achievable, dari segi achievable target ini dapat dicapai asalkan ada upaya yang konsisten dari pihak universitas dalam mempersiapkan dan memenuhi syarat-syarat akreditasi internasional. Selanjutnya yaitu reasonable, akreditasi internasional penting untuk meningkatkan reputasi program studi dan daya saing lulusan di tingkat global. Selanjutnya yaitu time bound. Sasaran ini memiliki batas waktu yang jelas yaitu dari tahun 2020 hingga 2024 sehingga dapat dievaluasi pencapaian dalam kurun waktu tersebut. Yang selanjutnya yaitu sasaran poin keempat, meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Dijen Pendidikan Tinggi. Yang pertama, poin A, meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Dijen Pendidikan Tinggi dengan indikator kinerja utamanya yaitu rata-rata predikat sakit satker minimal BB yang target capaiannya A sampai B dari tahun 2020 sampai 2024. Hasil analisisnya yaitu sasaran peningkatan tata kelola satuan kerja di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini dapat dinilai berdasarkan prinsip SMART sebagai berikut, yaitu spesifik. Sasaran ini cukup spesifik karena menetapkan indikator kinerja yang jelas yaitu rata-rata predikat sakit sistem akuntabilitas kinerja institusi pemerintahan staker minimal BB.
Yang selanjutnya yaitu dapat diukur atau measurable. Sasaran ini terukur karena terdapat penetapan nilai yang jelas, yaitu target, predikat, sakit minimal B hingga A yang dapat dipantau dan diukur secara objektif. Selanjutnya yaitu dapat dicapai atau achievable. Sasaran ini tampaknya dapat dicapai dengan kerja keras, evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola satuan kerja. Mengingat predikat B atau lebih sudah mencerminkan tata kelola yang baik, namun pencapaian predikat A membutuhkan upaya dan dukungan ekstra. Selanjutnya yaitu masuk akal atau reasonable. Target ini masuk akal yang relevan dengan tujuan meningkatkan tata kelola yang lebih baik, terutama jika universitas sudah memiliki fondasi tata kelola yang baik dan mampu melakukan perbaikan sesuai dengan evaluasi sakit sebelumnya. Selanjutnya yaitu berbatasan waktu atau time bound. Sasaran ini memiliki batasan waktu yang jelas, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Selanjutnya yaitu poin B, meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi dengan indikator kinerja utamanya, yaitu rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKK atau L Staker yang capaian targetnya 80 dari tahun 2020 sampai 2024. Hasil analisisnya yaitu sasaran peningkatan tata kelola satuan kerja di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini dapat dianalisis berdasarkan prinsip SMART sebagai berikut, yaitu spesifik. Sasaran ini cukup spesifik karena menargetkan rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKK atau L Staker yang merupakan aspek yang jelas dari tata kelola anggaran. Yang selanjutnya yaitu dapat diukur, measurable. Sasaran ini terukur dengan adanya nilai target yang konkret, yaitu selanjutnya yaitu masuk akal atau reasonable. Sasaran ini masuk akal dan sejalan dengan peningkatan tata kelola, terutama jika dukungan dalam bentuk pelatihan bimbingan teknis, dan evaluasi rutin disediakan untuk setiap satu kerja. Selanjutnya itu berbatasan waktu atau time bound. Sasaran ini memiliki batasan waktu yang jelas, yaitu dari tahun 2020 sampai 2024, sehingga terdapat kerangka waktu untuk pencapaian target tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.